Dan saya banyak dapat referensi ternyata yang namanya bisnis itu, ilmu itu berulang. Ketika jika A maka B, jika A maka B, gitu. Dan itu terulang gitu kan. Dan saya melihat ternyata polanya begini. Misalkan copywriting ya, saya tuh belajar copywriting, gak pernah belajar dari apapun, dari siapapun. Saya buat copywriting sendirian di web, di BB, dan macam-macam. Saya praktekkan dan menghasilkan omset sekian sih, banyak kan. Selama kelamaan saya ketemu sama orang yang dia memang copywriter handal gitu. Loh kok Pak terulang ini sama gitu. Saya juga udah praktekkan gini caranya, ternyata ada polanya. Baca buku, ada kan buku bagus, bukunya Joe Vitale misalkan. Hypnotic writing, mana baca? Ada juga ternyata di sana, terulang juga gitu. Nah, termasuk salah satunya adalah tentang sharing, ya. Jadi saya, Anda semua gitu ya, harus bangga sebagai seorang sales gitu ya. Harus bangga sebagai seorang sales. Karena sebenarnya dunia sales itu rata-rata orang kaya di dunia, di Indonesia, awal karir kita adalah orang sebagai orang sales. Selling gitu ya. Boleh tepuk tangan. Bangga. Dan lebih bangga lagi ketika kawan-kawan mengetahui teknis itu gitu kan. Teknik-teknik itu. Dan saya bocorkan jujur hanya sekali sini saja gitu, untuk masalah training. Jujur saya kalau bawa materi ya bawanya 17, 21 capek banget ya. 21 lihat jam, sampai beres cepat kira-kira bener nggak? Tadi kerasa dekat 17 Kang jam setengah 4 harus beres. Setengah 4 gimana sekarang aja jam 2? 17 satu aja belum dibaca. Jelasin kan? Ini capek ya, lumayan capek juga gitu. Makanya saya harapkan dengan belajar teknik penjualan dari closing ini, kawan-kawan praktekkan, di-sharingkan ke timnya gitu ya, dan banyak dilatih. Pola ini insya Allah gak akan saya bagikan, kecuali memang nanti akan coba saya videokan ini ya, dibagikan ke teman-teman. Tapi untuk training kan sudah, kayak dunia saya bukan memang dunia seperti ini gitu kan. Terus sering ngomong, capek gitu. Jadi lebih baik saya bagikan sekali ini saja di video gitu kan. Nanti kawan-kawan kalau pengen dapat videonya lebih lengkap, di sana ada di modul di belakang. Ada ya, silakan hubungi nomor itu. Oke, sekarang saya mulai untuk 17 tadi closing ini. Sebelumnya saya mau tanya, di sini ya, yang bangga sebagai seorang sales siapa sih yang bangga kan? Saya sales. Gini loh, kadang kan itu kamu sales ya? Enggak, lu bukan sales. Bener nggak? Sales lagi. Apa yang Anda bayangkan tentang sales? Baju putih, nah, pakai tas oranye, bener nggak? Datang papa gede. Nggak bangga ya? Nah, sekarang kita ubah bahwa sales itu dunia yang sangat luar biasa. Semua kalau nggak ada yang namanya sales, itu nggak ada yang namanya produksi, nggak ada yang namanya itu benar nggak? Sekarang kayak kita lihat ya. Nah, seringkali orang marketing kejontok-jontokan sama orang sales, benar nggak? Atau orang marketing dimanapun juga, marketing itu nomor 1. Tanpa strategi dari saya, kamu nggak bisa apa-apa. Orang sales, lu ngomong doang di atas kertas, yang closingin gua. Kata orang, sales benar nggak? Kata orang marketing, kamu kok nggak ada strategi harga dari saya? Gak analis dari saya, kamu gak jadi apa-apa. Ya tetap aja ngomong doang, bisa itu closing ke orang. Kata orang saya, bener gak? Bener gak? Nah makanya kenapa saya bahas marketing tadi, supaya ada paham bahwa marketing gak sama-sama penting gitu. Gak ada yang sama-sama ini penting, sama-sama penting. Sekarang ada sales, harganya mahal, tapi edukasinya pusing. Ya hanya orang marketing, gimana caranya, kenapa harganya begitu, harus begitu. Dan kita harus bangga sebagai seorang sales dan marketer. Itu ya, ini suatu kebanggaan. Makanya kenapa saya suka ngomong tentang marketing dan sales. Biasanya orang semangat ya. Tapi kalau ngomong uang, mata hidung apa ya? Ya kan? Uang ya kan? Ya, kelihatan dari mukanya ya. Nah, sekarang kita akan bahas. Nah, ini kita dalam sales ya. Dalam sales itu tugas kita tuh begini. Ini ya. Oke. Dalam sales tugas kita ini kan tadi marketing ya. Sekarang saya jelasin dulu deh marketing. Ketika kita punya produk di sini, pertanyaan saya adalah apakah orang lain tahu ini market? Ini market. Apakah orang lain tahu bahwa kita tuh punya produk? Tahu nggak? Ini, Kang, produk saya nggak laris. Kang, restoran saya sepi. Pertanyaannya orang lain tahu nggak kamu punya produk? Gitu. Gak tahu Kang. Ya udah wajar gitu ya. Benar. Oh ya kan? Nah makanya tugas kita, ini marketing, tugas marketing adalah memastikan si mereka ini tahu caranya apa dengan cara promosi. Terus gimana caranya dia beli, benar nggak? Tugas ini selesai nggak sampai di sini? Selesai nggak? Selesai nggak? Kalau tugas kalian kan beli terjadi pas beli selesai kan, benar nggak?
Kalau yang ini ada prospek, ada presentasi closing, terus ada yang namanya bayar, terus average sales, repeat order, baru terakhir omset. Nah, tugas dalam bisnis omset. Tugas membangun prospek adalah tugas marketing. Tugas closing adalah tugas sales. Tugas average sales siapa? Hah? Oke, marketing. Pada faktanya di lapangan siapa? Sales. Selain sales apa lagi? Kalau ada di restoran, ya pelayan lah ya, boleh, benar nggak? Pelayan kan nggak sales kan? Kalau repeat order siapa tuh biasanya? Kalau di lapangan, sales. Lebih tepatnya, customer service tugasnya apa sih? Selain cuma ngangkat telepon gitu, melayani kan? Untuk apa tujuannya kalau melayani? Agar itu ada maintenance, kan benar nggak? Bilangnya, nah ini juga tugas customer service. Nah barulah omset. Makanya marketing, sales, customer service, marketing eksekutif, namanya apapun itu gitu ya, itu saling terhubungan satu sama lain. Kita nggak boleh saling nyalahin. Kamu yang salah, guys. Kamu semuanya pokoknya harus benar gitu aja. Kalau kasusnya mau gede gitu. Ya, bayang ya. Nah, di sini ada yang namanya gradual step dalam penjualan, dalam pembelian ya, penjualan ya. Pertama orang itu pertamanya nggak tahu kayak tadi ya, nggak tahu kan. Tugas kita ngapain? Ngasih tahu. Iyalah orang kecil juga tahu. Itu ya tahu terus masih tahu kan ya. Udah tahu ngapain? Tertarik. Karena yang tahu belum tentu beli, benar nggak? Produk aku bagus tuh ya, udah makasih. Gitu kan? Tahu terus tertarik. Udah tertarik? Belum tentu loh orang yang tertarik action. Karena dia merasa nggak butuh. Oh ya, berarti nanti aja deh, nunda, enggak? Kebiasaan terbesar seorang pembeli apa? Pertama apa? Menunda. Kedua, banyak alasan, benar nggak? Kan? Kang ini, nanti tanya istri dulu. Apa? Banyak alasan kan? Harganya mahal. Udah seputar itu gitu. Ada kempatannya, nanti kita bahas ya. Terus sudah butuh, pastikan dia beli. Dan kadang memang ada yang dari tertarik langsung beli. Biasanya karena efek ikut-ikutan, benar nggak? Gak enakan kan? Gak butuh sebetulnya, beli aja gitu kan? Kan ngeliat orang lain beli gitu kan? Nah, ini siklus, ini prosesnya begini. Maka pastikan ketika kita melakukan promosi, selling apapun itu, orang itu yang tidak tahu kasih tahu dulu, jelasin, diedukasi dengan marketing, terus dikasih tahu supaya tertarik, dari butuh ke beli, dari tertarik ke beli, itu tugas sales. Baik kan? Oke, nah ini selling. Selling itu di lapangan gitu kan, ada menggunakan dua cara. Pertama itu, ya direct, ketemu, ngomong gitu kan, itu direct gitu. Kita ngasih produk apapun itu, yang biasanya ngomong itu berarti langsung. Atau yang pakai media. Media itu apa? Ya kayak kita misalkan BBM-an, SMS-an, WhatsApp-an, Line gitu. Bayang kan? Jadi jualan itu ada dua cara. Ada yang pakai media, basicnya tulisan. Ada yang ngomong. Kalau ngomong kayak postur tubuh kita, kalau misalnya begini, nah ini kan orang gak pede kan? Kayak gini ngomong, ini orang pede kan? Ini menentukan kalau ketemu kalau direct. Kalau yang on media menentukannya copywriting, yang paling menentukan dalam penjualan. Plus teknik-teknik nanti yang kita bahas. Gitu. Nah, ini Anda sekarang tiap bisnis itu beda-beda. Benar nggak? Kalau bisnisnya restoran, kalau beli kan nggak mungkin juga kan pakai media untuk masalah closingin ya kan? Paling langsung ketemu kan? Speaking langsung gitu ya, direct gitu. Nah, Anda harus tahu sekarang bisnis Anda dalam tahapan penjualannya pakai cara yang mana? Langsung atau pakai media? Langsung. Nah, kalau langsung berarti caranya nanti gimana? Kalau pakai media harus bagaimana gitu? Ludonya paham. Ya, ini sekilas ya. Terus, nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah kenapa mereka harus beli produk Anda? Oke, sebelum kita bicara masalah sales, kita harus ngerti ini. Ini kita harus dapat bocoran dari orang marketing. Kenapa orang lain harus beli produk Anda, bukan produk orang lain yang sejenis, yang sudah lama, yang sudah jadi langganan ke mereka? Benar nggak? Udah ada langganan kan?
Gitu kan, ada kan kayak gitu kan? Nah, kenapa orang lain harus beli? Anda harus menemukan apa tuh alasannya. Itu yang pertama, tugas seorang sales, tugas seorang market, sales yang harus diketahui dari orang marketing. Ya, terus berikutnya, kenapa mereka harus percaya kepada Anda? Ingat ya, dalam bisnis, dalam sales, orang itu cenderung 60% beli itu karena Anda, bukan karena perusahaannya, bukan karena produknya. 60%, 20% itu karena perusahaan, 20% lagi karena produk. Makanya di sini tugas sales adalah membangun reputasi, membangun kedekatan dengan calon customer agar orang lain itu percaya. Ketika saya mempromosikan sebuah program atau sebuah produk dengan orang lain yang sama, tapi orangnya beda, penawarannya sama, itu tingkat closingnya beda-beda, benar nggak? Apa yang membedakan? Ini orangnya bedakan. Makanya menjawab pertanyaan ini sangat penting. Kenapa mereka harus percaya kepada Anda? Karena dia sudah dekat, karena dia sudah teredukasi dengan penjelasan saya, karena apapun. Bayang ya, ini harus jadi PR Anda nih. Ketika pulang pikirin, ya, pikirkan. Terus berikutnya, nah, kenapa mereka harus beli sekarang? Karena ingat tadi ya, saya katakan sekali lagi, orang itu cenderung menunda dan banyak alasan dalam penjualan itu. Saya tuh nggak tahu kenapa, alhamdulillah saya banyak dapat apresiasi, banyak dapat masukan dan ujian dari teman-teman guru-guru saya. Wah, kamu dunia salesnya luar biasa, kali. Terutama pakai media lalu. Karena memang mereka melihat saya dari medianya, mereka jarang ketemu langsung kan. Wah, kamu punya bakat untuk selling, closing saja jual ini laku, jual ini laku, jual ini laku. Ada polanya. Dan yang harus Anda ingat, yang namanya pola, yang namanya produk, apapun itu bisnisnya, apapun itu produknya gitu ya, yang harus ingat satu kata lain. Setiap produk itu ada jodohnya. Setiap produk ada? Ulangi, setiap produk ada? Jadi kalau misalnya produk saya gak laku, tenang, itu belum tentu jodohnya. Jadi yang siapa yang belum dapat jodoh? Nah itu, sabarlah kayak gitu lah ya. Sabar. Nah, biasanya bakal mempercepat proses penemuan jodoh itu jika kita sudah tahu marketingnya. Sudah tahu strategi marketing itu gimana sih, gini. Oh ya gini, kenapa harus saya beli? Oke, kasih tahu. Jadi tenang aja, gak usah takut. Produk saya mahal, oh tenang, ada jodohnya kok yang mahal juga. Ya, itu kenapa mereka harus beli sekarang? Itu pasti kan harus jauh. Misalkan ini besok ganti ulang lagi promonya. Hanya ada satu produknya, hanya ada 3, apa ya? Hanya ada 100, bukan hanya ada ya 100. Ya kan? Saya tuh sering mengalami yang terbatas 100. Ini 100 terbatas gitu kan. Boleh nggak? Ini namanya terbatas 1, 2, 3, 7 gitu ya. Benar nggak? Itu strategi marketing yang fatal, blunder ya. Ada yang datang gitu. Nah, pertanyaan berikutnya yang Anda pikirkan adalah bagaimana agar mereka bisa langsung merespon penawaran Anda. Anda lewat media dikasih tahu, respon malah oke Bu, saya join Bu dengan Ibu. Jelasin kata, oh itu Ibu luar biasa Bu, Ibu boleh minta nomor handphonenya, saya hubungi lagi untuk ini. Nah, langsung respon. Ini tugas kita berikutnya. Harus memikirkan sampai gimana caranya dia tuh merespon penawaran kita. Dia cuma, oh gitu ya Bu, oh gitu ya, oh yaudah. Udah selesai, udah ada closing. Nah, tugas berikutnya lagi, kenapa orang lain tidak tertarik dengan produk saya, dengan produk Anda? Apa yang menyebabkan orang lain tidak tertarik dengan produk Anda? Misalkan, saya analisis saja, misalkan ya, analisis, Anda hadir ke sini ya, Anda hadir ke sini. Pertama kali Anda pertimbangkan untuk hadir ke sebuah seminar, tertanya nggak Pak? Apa? Apa yang diajarkan? Materi terus? Nah, pembicara terus? Pembicara terus? Manfaat. Apa lagi? Lokasi, oke, lokasi terus? Waktu terus? Investasi, harga ya. Apa lagi? Benefit, manfaat. Apa lagi? Ketika Anda mau ikut seminar training, apa yang Anda pikirkan? Oke, bisa capai goal yang mereka inginkan gitu ya. Apalagi? Yang datang kira-kira siapa? Jaringan. Siapa lagi? Apalagi soal pikirin. Ini cara analisis ya, beda soal dengan
Apalagi? Apalagi? Sok, coba. Udah ini aja. Bayang ya? Ya mulai dari sekarang, nanti ya, kita kerjain bareng-bareng. Kita harus tahu apa kelemahan kita yang sekiranya menjadi alasan orang itu nggak beli ke kita. Ya, bayang? Oke, saya lanjutkan. Nah ini, sekarang coba keluarin kertasnya. Keluarin kertas. Atau di situ aja boleh, di modul boleh. Silakan tuliskan 7 alasan kenapa orang lain harus beli produk Anda. 7 alasan kenapa orang lain harus beli produk Anda. Ya, artinya kenapa 7 alasan beli produk Anda tuh yang orang lain nggak miliki tapi Anda miliki gitu. Dan bisa menjadi add value. Jadi manfaat lebih, ya. Nilai tambah. 7 alasan. Kenapa 7? Saya pengen aja 7 gitu kan. Ya, 7. Angka 7 tuh ini copywriting lagi. Angka 7 tuh punya sesuatu yang aneh ya. Benar nggak? Angka 7. Kalau kita ini ya benar. Kalau nulis 6, 8 dari tadi orang beli ya, orang itu kurang. 8 alasan kenapa Anda harus bergabung dengan agen kami, jadi agen kami. Kurang bagus. Ketika 7 itu bahasanya luar biasa. Termasuk ini juga. Kenapa tulisan 7 alasan kenapa orang lain harus beli produk Anda? Coba pikirin. Produk saya apa? Pikirin. Kenapa orang harus beli? Pertama, ini. Kedua, apa? 3, 4, 7. Coba silakan tulis sekarang. Kalau nggak tahu alasannya, nah, jangan-jangan Anda menjual sesuatu yang nggak jelas gitu. Kalau produknya nggak jelas, Anda yang jelas, orang lain malah membeli. Oke, 7 alasan kenapa orang lain harus beli produk Anda. Nanti kalau udah nemu 7 alasan ini, komunikasikan ke customer, ke calon customer, ke market. Kalau dalam media, berarti dalam brosur, dalam apapun. Kalau ketemuan, kalau di sini kan, kita daerah. Kadang orang lain itu perlu diingatkan dengan 7 alasan ini. Kenapa sih kita harus beli gitu? Perlu diingetin. 7 alasan kenapa orang lain harus beli produk Anda. Udah, yang nemu 7 siapa kata? Ya udah nemu 7. Boleh nemu ya. Oke, yang lainnya silakan lanjutkan. 7 alasan kenapa orang lain harus beli produk Anda. Benar pikirkan, apa sih produk ini kelebihannya? Kalau sama kayak orang lain, berat pas jualan. Ya. Nanti kalau udah, sebaliknya, tuliskan 7 alasan kenapa orang tidak beli produk Anda. Poin pertama, nggak tahu bahwa saya tuh punya produk. Menurut saya itu kan. Kedua, mahal. 3, ininya susah diakses. 4, salah ya apa? Kenapa orang lain tidak beli produk Anda? Kalau Anda sudah menemukan 7 alasan beli kenapa dan 7 alasan kenapa tidak beli, ditahu mana titik poin pentingnya, Anda bisa buat penawaran yang sensasional. Dan bukan hanya sensasional, tapi benar-benar terjadi gitu. Ya, nggak cuma over promise ya. Kasih tinggi, kasihnya segini, janjinya segini, kasihnya segini. Oke, nah, pikirkan 7 alasan kenapa orang harus beli, 7 alasan kenapa orang nggak beli. Ya. Sekarang dari Kang Ayi dulu Kang. Kenapa orang lain harus beli produk Akang? Ya jadi produk saya di sini sebenarnya jasa edukasi khusus untuk di bidang matematika dan IPA. Ada 7 alasan yang menurut saya ini adalah poin yang selalu berulang pada klien-klien saya. Jadi saya menilai ini pun bukan hanya berdasarkan apa yang memang kami ciptakan di tim. Saya banyak juga klien kami biasanya orang tua sih ya, orang tua sama anak-anaknya. Itu yang pertama karena memang saya dan tim saya kami expert di bidang matematika dan IPA. Jadi gampangnya salah satu produk saya adalah privat di bidang matematika dan IPA untuk anak SD sampai anak SMA. Nah, yang paling pertama respon yang terdengar dari siswa dan juga dari orang tua adalah kalau orang tua pada bilangnya itu, waduh makasih mas saya ya, anak saya jadi ngerti. Jadi karena matematika dan IPA sekarang kan makin susah ya, kalau mereka ngerti. Anak-anak pun juga sebagian besar seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin itu karena dari pengalaman kami juga ya. Jadi karena saya sama tim itu dari tahun 2007 udah privat datang ke rumah dan seterusnya. Itu yang kedua. Jadi dari pengalaman yang sudah berbicara. Yang ketiga, fleksibel. Jadi jadwalnya kalau biasanya bimbel Bapak Ibu ya, kalau bimbel itu kan kita harus datang waktunya juga harus dari jam 5 sampai jam 8 malam misalnya. Tapi kalau di kami justru datang ke rumah-rumah gitu. Jadi jadwalnya silakan disesuaikan anaknya apa,
kosongnya kapan gitu. Wah besok aku ada ujian, malamnya mau belajar dan seterusnya, silakan. Jadi fleksibilitas itu adalah poin penting. Dan selain juga datang ke rumah tadi ya, yang kelima ini ada tes pemetaan pemahaman di awal. Jadi sebelum anak-anakku masuk nih di les begitu ya, dia dicek dulu nih, kamu tuh udah paham basic konsepnya itu sampai mana aja gitu. Dan itu terus terang memudahkan mereka dan memudahkan kami juga dalam mengedukasi. Misalnya dia boro-boro nih ngomongin eksponensial, logaritma aja nggak ngerti, misalnya begitu kan. Nah di kami dites terlebih dahulu. Nah kemudian yang berikutnya, kita kalau di awal tadi ada tesnya, di akhir kita juga ada tesnya. Jadi tesnya itu ngelihat di awal segini, di akhir kita kelihatan gitu ya, oh ternyata perkembangannya masih gini. Dan yang paling akhir, sudah ada tes awalnya, sudah ada tes akhirnya, kita report itu kepada orang tua secara bulanan. Jadi setiap bulan, khususnya bagi orang tua yang ada di luar daerah di Bandung, kan banyak tuh sekarang boarding school gitu ya di Bandung, anaknya dilesin biasanya ke tempat saya gitu ya. Jadi kita datangin ke asramanya, kita ajarin dan seterusnya. Jadi itu 7 alasan. Sayangnya, mungkin dari yang sudah Bapak Ibu dengar tadi ya, hal yang pertama yang menjadi poin penting di sini, kenapa hal-hal yang membuat banyak sekali akhirnya, aduh nggak jadi gitu. Banyak yang nanya ke saya gitu ya, berapa harganya, dan nggak jadi di titik itu karena memang harganya mahal. Karena saya rasa sebanding ya dengan apa yang tadi diberikan gitu. Yang pertama, selain karena mahal tadi, kan kita tahu kalau dalam bisnis itu segmen market kan juga ada yang dari bottom sampai paling atas ya. Yang mahal tadi itu kita tahu jumlah orang yang punya daya beli tinggi itu tidak sedikit gitu. Makanya produk kami itu tidak dipakai oleh banyak gitu loh. Maksudnya banyak itu ya, bayangkan kalau bimbel kan bisa 1000-2000 orang ya. Kalau di kami itu ya cuma 40 orang, 50 orang gitu dari semua yang ada. Jadi memang tidak terlalu banyak ya, karena memang eksklusif tadi, dan karena sedikit tadi barangkali jadi kurang terekspos. Jadi nggak banyak tahu, taunya hanya di kalangan-kalangan tertentu aja gitu ya. Kemudian kita juga apa ya, ibaratnya kan orang tuanya tuh dia di luar daerah nih, ketemuan langsungnya susah. Jadi biasanya closing-nya tuh lewat telepon dan kita mengandalkan nomor rekening gitu, rekening sama online dan seterusnya. Jadi kita itu beberapa kekurangan kalau yang saya rangkum dari 7 hal tadi itu di poin-poin tadi itu aja. Mahal, kurang terekspos, dan memang tidak banyak. Tidak terekspos dan nggak banyak orang tahu. Iya, jadi karena nggak banyak ekspos. Nah, jadi karena dikit, ya tadi ya segmen marketnya kan memang niche ya, jadi memang sedikit. Jadi nggak terlalu terekspos, nggak booming lah gitu, nggak kayak lembaga sejenis seperti itu. Iya. Jadi itu analisisnya. Itu ada yang 7, nggak beli dan beli ya. Iya betul. Oke, sekarang pertanyaan saya untuk kawan-kawan, nangkap nggak? Kalau misalkan kawan-kawan jadi bapak ibu gitu ya, ingin ngelesin anaknya, pengen nggak ngelesin ke tempatnya Kang Ayah? Yang 7 alasan, dapat nggak? Hot buttonnya apa sih orang pengen belajar IPA sama matematika? Sampai dia ngerti kan, mana nggak? Apa lagi? Nah ini tadi yang akan jelasin, usahakan diurutkan. Jadi kalau kamu kayak ini, kedua apa, ketiga apa, empat apa. Kalau masalah kayak yang kenapa nggak beli itu memang berarti tinggal strategi marketing kan? Benar nggak? Pengen kalau les kayak gini? Pengen ya, benar nggak? Nah nanti tinggal, nah termasuk nanti kawan-kawannya begitu, kita tes. Nah, oke itu Kang Ayah ya. Sekarang Kang Arifin. Oke. 7 alasan kenapa harus beli dan kenapa nggak beli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin secara sederhana saja ya, misal cuma ini saja. Produknya apa kan? Kalau saya sih kebetulan di produk fashion ya Pak. Fashion. Fashion. Masih orang Sunda ya? Ini bisa ngomong. Fitnah. Terus lanjut lagi. Mungkin karena saya kecil juga, jadi benar, kecil apa ya kan? Kecil apa? Karena saya kecil juga kan? karena fisiknya kecil, jadi berpikiran juga sederhana. Apa? Boleh. Jadi ini alasan mengapa orang lain memilih produk saya. Yang pertama itu karena produknya bagus, yang kedua itu menarik. Okay. Bagus, menarik. Bagi Anda yang jualan fashion, gimana menilai 2 kata ini ya gitu loh? Kurang spesifik kan? Berarti kan nanti lengkap ini. Karena sebenarnya semua orang kecap nomor 1, benar nggak? Ya benar kan? Semua orang saya paling bagus. Karena kamu kalau saya paling bagus. Nah, jadi kurang spesifik kan? Apa lagi? 2, 3. Yang ketiga bermanfaat. Bermanfaat. Apa bermanfaat itu? Bermanfaat apa maksudnya? Yang keempat berkualitas, yang kelima unik. Terus? Keenam itu berdaya saing dengan yang lain. 7? Yang ketujuh itu Boleh orang lain. 7 alasan kenapa harus orang beli. Pertanyaan saya, kalau saya lempar ke Anda semua sekarang, mau beli nggak? Nggak. Nah, ini evaluasi kan, feedback kan. Kenapa nggak beli? Nggak jelas.
Manfaat? Ya pasti manfaat. Butuhkan? Ya emang butuh, sih tapi nggak butuh. Diminati banyak orang? Ya emang diminat gitu. Tapi kan kurang spesifik, benar nggak? Nah, Kang, masukan tuh dari teman-teman, kurang spesifik. Ya. Terus kenapa nggak beli? Kebalikan. Karena kurang spesifik. Apa kebalikannya? Apa kebalikannya? Tidak bagus, tidak menarik, tidak bermanfaat, tidak berkualitas. Tinggal lawan kata tidak. Nah, jadi ini brutal ya. Nah, berarti kita harus analisis juga kan. Masalahnya sekarang kenapa orang nggak beli? Jangan-jangan kita tuh kurang edukasi gitu. Orang tuh nggak tahu gitu kan. Terus jadi edukasi, jangan awalin apa. Gitu ya, ya. Ada feedback ya. Oke, sekarang kan Fajar. Fajar ya? Iya. Oh, siap. Top, Kang. Jualan apa, Kang? Oke, ini kebetulan saya bergerak di bidang IT. IT. Penjualan domain name, Domain, web hosting dan server. Siap. Tujuh alasan kenapa harus beli? Oke. Harus pakai jasa Kang. Tujuh alasan kenapa harus beli hosting domain dan server di saya. Pertama, kita punya bandwidth lebih besar, di mana itu menguntungkan bagi setiap website untuk bisa diakses lebih cepat dari seluruh dunia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada staff technical support 7 kali 24 jam online, di mana website kalau sewaktu-waktu mati atau tidak bisa diakses tengah malam, misalkan tiba-tiba ngecek nggak bisa diakses, bisa lapor hubungi kita. Oh iya. Ketiga, kita punya private data center. Jadi kita server yang menjadi klien kita, itu kita punya data center sendiri itu di gedung Cyber Jakarta, dan itu kita bukan reseller dari perusahaan lain. Jadi kita membangun sendiri. Sendirian, yang berdiri sendiri gitu. Keempat, kita punya server yang kita pakai bukan rakitan melainkan branded server. Branded server ini di mana servernya berkualitas dan kita juga udah testing untuk ketahanan dari komponen setiap server. Kelimanya, kita mendukung layanan manage the box, di mana si server yang disewa oleh klien itu bisa kita manage secara utuh. Di antara lain kita sendiri yang manage untuk klien. Jadi klien tinggal nunggu beres. Pokoknya kau beres ya, Mas. Ya gitu. Kayak duit ya, jadi lah. Nah itu. Karena tentu di mana yang namanya data center kita bangun sendiri, kita harus memikirkan yang namanya security. Nah, security kita punya sistem yang memadai seperti UPS untuk cadangan listrik, lalu untuk fire extinguisher dan lain-lainnya. Dan ketujuhnya kita bergerak dari tahun 2004 dan saat ini klien kita sudah lebih dari 60.000 klien. Tanpa saya respon nanya, tangan ya. Ketika kita dengar alasan logis masuk akal, bener nggak? Sok sekarang tujuh alasan kenapa nggak beli ya? Kekurangannya dari segi segmen. Yang namanya segmen ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal. Nah, kekurangan pertama yaitu pasti ada aja klien yang bilang wah mahal. Gitu. Kedua, ya. Terus. Keduanya ada yang bilang wah belum butuh nih. Misalkan sebelumnya ada perbedaan yang namanya web hosting biasa dengan server. Server pasti lebih mahal dari hosting. Klien yang sudah punya hosting biasanya belum butuh server ketika kita tawarkan. Yang ketiganya sudah berlangganan di tempat lain. Yang lain. Nah itu gimana cara kita berpintar-pintar untuk gimana sih kenapa harus pakai produk kita dan pintar kita. Keempatnya tidak tahu produknya. Orang lain jatuh produknya. Mas sendiri tahu nggak hosting itu apa? Nggak tahu. Nah itu. Bun. Anda sudah berhasil memperlihatkan kebodohan saya. Yang kelimanya diskon. Diskon kurang. Nggak ada diskon maksudnya. Mau segede apapun kita kasih diskon mesti wah tambahin lagi dong. Pasti ada aja yang begitu. Keenamnya ya si orang ini awam sekali dengan yang namanya IT. Oleh karena itu kita seperti tadi kita mendukung layanan managed box, jadi kita yang tangani asal bayar. Yang ketujuhnya ada beberapa klien kita yang menginginkan layanan custom, misalkan websitenya juga pengen sama kita.